Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat hari ini ya. Ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk menjadi versi terbaik dari diri teman-teman sendiri ya. Teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang buku lagi ya. Kemarin kan sempat saya pernah bahas tentang suatu buku. Saya harap teman-teman suka dan mau mulai membaca buku, terutama buku yang saya recommended kemarin ya, buku Mindset. Nah, saat ini saya mau sharing ke kamu semua tentang sebuah buku yang judulnya adalah Self Improvement ya. Ini adalah buku karyanya John C. Maxwell. Jadi John C. Maxwell ini adalah seorang leader ya, pemimpin. Dia juga yang sudah mempelajari tentang leadership itu sekitar 40 tahunan ya. Jadi memang sudah pakar di bidangnya ya, dan begitu banyak buku-buku yang dia tulis. Dan yang ini kan Self Improvement 101, dan banyak banget juga buku-buku dia yang 101 lainnya, Teamwork 101, kemudian ada banyak lah. Nah, ini yang satu saya ambil adalah Self Improvement yang saya udah baca beberapa minggu yang lalu. Saya pengen share ke teman-teman semua ya. Nah, jadi tuh saya senang banget baca buku ini, bener-bener membuat saya lebih eager lagi, kepingin lagi untuk menjadi lebih baik ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh kenapa dibilangnya kita itu harus senantiasa untuk bertumbuh atau berkembang gitu ya teman-teman ya. Ternyata ada beberapa alasan yang itu sangat krusial menurut saya ya. Pertama adalah bahwa ternyata kita itu orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa bertumbuh atau berkembang atau berprogres ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya pada saat kita mencapai tujuan, tapi pada saat kita berprogres, pada saat kita ada menjadi lebih baik, satu step lebih baik, itu adalah kebahagiaan teman-teman ya. Dan menurut saya itu benar banget. Saya juga merasakan ketika kita bisa melakukan sesuatu dari yang awalnya tidak bisa, itu rasanya bahagia sekali, bener nggak ya? Dan yang kedua, satu-satunya cara untuk kita mempunyai kualitas hidup yang lebih baik adalah dengan cara kita mengembangkan diri kita sendiri gitu. Dan yang ketiga, kalau kita mau lingkungan kita berubah, mau orang-orang dari kita berubah, kitanya dulu yang harus berubah ya teman-teman ya. Jadi itu mengapa penting banget kita mengerti akan self improvement atau pengembangan diri ini ya. Nah, kemudian kita itu bisa dapat pengembangan diri dari mana? Tentu aja ya dari baca buku terutama ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya nggak terlalu bisa baca buku mungkin bisa mendengarkan audiobook atau YouTube yang isinya tentang pengembangan diri gitu ya, atau ikut seminar, ikut training gitu ya, atau teman-teman bisa dapatkan ilmu juga ketika bergaul dengan orang-orang sukses ya. Nah, kemudian ada beberapa prinsip yang saya dapat banget dari buku ini teman-teman, yang saya mau sharing, semoga ini bisa bermanfaat ya. Jadi pertama, ketika kita mau berubah atau bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik, yang harus kita buat itu pertama adalah buat keputusannya. Jadi memang kita buat keputusan memilih untuk terus berkembang ya. Jadi nggak stagnan di situ aja gitu, nggak boleh di sini aja, di comfort zone kita aja gitu, tapi kita harus keluar dari comfort zone kita untuk menjadi lebih baik lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah memutuskan itu kita harus memulainya dari sekarang. Jangan udah mutusin tapi nanti deh tahun depan gitu kan. Mulailah dari sekarang. Kalau nanti itu nggak bakal jadi biasanya ya. Nah, kemudian yang ketiga, fokuslah pada pengembangan diri, bukan pada kepuasan diri. Nah, ini saya dapat banget. Jadi teman-teman, maksudnya yang di buku ini adalah kita itu tadi fokus kepada pengembangan diri, nggak hanya pada tujuannya aja ya, nggak hanya pada kepuasan diri aja. Contohnya, kita punya goal untuk contoh lah ya, kita mempunyai goal untuk mendapatkan income bulan ini sekian gitu. Nah, ketika kita mungkin bisa aja mendapatkan income tersebut dengan cara-cara yang tidak halal atau tidak baik seperti itu kan ya. Nah, tapi ketika kita berusaha menjadi lebih baik, kita bekerja lebih baik sehingga kita mendapatkan income tersebut, nah itulah kepuasan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya teman-teman ya. Jadi tidak mendapatkan hasil itu dengan segala cara tentunya, tapi dengan cara yang benar, di mana kita berprogres, berkembang menjadi lebih baik. Nah, maksudnya itu ya. Dan kemudian yang keempat, jangan berpuas diri dengan prestasi yang ada sekarang gitulah, teruslah belajar. Nah, ini juga yang saya rasain banget. Jadi mungkin
teman-teman yang sudah berada di comfort zone gitu ya, bukan berarti kita maruk, tapi ketika kita tidak bertumbuh, ketika kita stagnan di situ aja, itu berarti kita tidak bertumbuh gitu ya teman-teman ya. Dalam arti kualitas pribadi kita gitu ya, bukan semata-mata menilainya dengan uang, maruk atau sebagainya, bukan. Tapi maksud di buku ini adalah kita terus berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Karena ketika sudah menjadi pribadi yang lebih baik, biasanya prestasi itu mengikuti ya. Dan kemudian yang tadi, teruslah belajar gitu ya, jangan henti-hentinya, karena teman-teman mungkin bisa lihat banyak orang yang sudah umur 60-an, 70-an, tapi misalkan masih mau belajar dansa, masih mau belajar sesuatu ilmu yang belum dia miliki, belajar bahasa mungkin ya. Nah, itu artinya dia mau terus belajar ya, tidak terpatok bahwa aku kan udah tua gitu, atau aku kan masih muda gitu. Itu tidak menjadi patokan seseorang untuk berhenti belajar ya teman-teman, tapi teruslah belajar sampai ajal menjemput kita ya. Nah, kemudian yang keenam, buatlah rencana dari apa yang mau kita pelajari tersebut gitu. Kemudian bayarlah harganya. Nah, mungkin teman-teman ketika memutuskan untuk belajar sesuatu, itu pasti ada harga yang harus dibayar. Contoh misalkan kita harus disiplin berlatih, atau kita harus mengeluarkan uang untuk pelatihan tersebut gitu ya, harus mengorbankan waktu. Nah, itulah harga yang harus kita bayar ya kan. Nah, kemudian terapkan apa yang sudah dipelajari ya. Jadi jadinya apa yang sudah belajar itu nggak sia-sia gitu ya teman-teman ya. Saya sharing sedikit, saya kemarin dari baca buku ini, kita kan diajarin untuk teruslah belajar gitu ya, apa skill keterampilan baru yang kamu belum punya dan kamu pengen miliki gitu. Dan saya juga ingat pernah disarankan untuk setiap tahun tambahlah 2 atau 3 keterampilan gitu, apapun itu gitu. Nah, jadi kemarin saya memutuskan untuk saya mau belajar piano, karena sebelumnya saya nggak, dari dulu, dari masih kecil ada keinginan untuk bukan mahir ya, bisa lah gitu ya, memainkan salah satu alat musik gitu. Tapi sampai segede ini tuh saya tuh belum bisa, nggak pernah gitu. Dan setelah membaca buku ini, saya mengambil keputusan gitu, ini mumpung semuanya kita lagi kerjain di rumah, pada saat saya kosong, saya harus menyempatkan misalkan seminggu 2 atau 3 kali 15 menit sampai 30 menit saya berlatih piano gitu ya. Akhirnya saya berdiskusi dengan suami setuju, kita membeli piano. Dan kemudian setelah itu ternyata anak-anak saya pun setelah melihat gitu ya, belajar, mereka pun mau ikut gitu. Yang awalnya nggak mau belajar alat musik sama sekali, mereka mulai mau bermain gitu kan, karena belajarnya dari aplikasi gitu. Dari aplikasi, ada kan aplikasi untuk belajar piano ya, karena kita memutuskan untuk nggak panggil guru dulu ke rumah, tapi belajar dari aplikasi itu dulu gitu. Dan itu ternyata menyenangkan buat mereka, dan sudah mulai ada progres. Setidaknya saya udah mulai tahu not di piano itu seperti apa gitu, yang belum bisa. Nah, itu merasakan kebahagiaan tersendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, itu salah satunya contoh. Dan kemudian apa yang saya dapat lagi dari buku ini adalah tentang sikap belajar yang benar ya. Jadi pertama, kita tidak boleh sombong. Jadi jangan berpikir bahwa saya kan lebih tinggi dari dia gitu ya. Misalnya dia apa sih, dia kan cuman buruh, dia kan cuman apa gitu. Kita itu pasti teman-teman bisa belajar. Kalau misalnya memang kita punya sikap yang mau belajar, kita pasti bisa belajar dari siapapun ya. Jadi itu yang saya dapat dari buku ini. Bahkan kita bisa belajar dari anak-anak kita gitu ya, dari anak kecil yang melihat betapa giginya mereka berlatih untuk bisa berdiri dan berjalan gitu ya, jatuh bangkit lagi. Kita bisa belajar dari situ teman-teman ya. Dan kemudian jangan naif, artinya maksudnya kita cuman belajar di dia aja, satu guru aja gitu, tapi kita harus belajar dari banyak orang juga gitu ya. Dan yang ketiga, kalau teman-teman sebisa mungkin punya mentor, itu akan sangat bermanfaat ya. Punya mentor yang bisa melihat sisi di mana kita tidak bisa melihat diri kita gitu ya. Mungkin di samping keluarga, tapi kita punya mentor, orang lain yang bisa membantu kita supaya kita bisa lebih baik ya teman-teman ya. Dan di sini juga diajarin sih gimana caranya hubungan kita dengan mentor ya. So ini bagus banget. Nah, yang terakhir teman-teman, saya dapat suatu quote di sini yang bagus banget, yang benar-benar saya suka. Di sini John Maxwell bilang bahwa jangan takut kalau perkembangan atau pertumbuhan kita itu sangat lambat ya, tapi takutlah ketika kita hanya berdiam diri saja dan tidak berkembang sama sekali gitu ya teman-teman. Jadi mungkin karena kita merasa kok aku lambat banget ya, kok dia cepet banget udah sampai situ gitu.
Jangan khawatir dengan itu selama teman-teman masih terus mau berusaha belajar dan berprogres ya. So, buku ini bagus banget terutama buat teman-teman yang saat ini merasa stagnan atau yang perlu motivasi lebih untuk supaya bisa maju lebih baik lagi dalam hal apapun ya teman-teman ya. Baik teman-teman itu ibu rumah tangga atau misalkan pelajar, pekerja, apalagi seorang pebisnis gitu, apalagi seseorang yang harus memimpin timnya, yang memimpin orang lain, ini sangat bermanfaat ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Teman-teman bisa dapatkan buku ini di mana aja toko online, teman-teman bebas untuk membelinya ya. Selamat membaca, semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun Anda berada. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye bye.